Alright, masuk. Kita langsung sudahi dulu ya untuk pelatih baru timnas Indonesia karena ada salah satu pelatih juga yang bikin heboh dan ini sepertinya langsung seluruh mata JM tim tertujunya kepada Aldi banget nih soalnya. Mohon maaf nih. Kemarin kan si Aldi sempat ngomong, Sabi akan panjang nih di Real Madrid sampai Mei ya kalau nggak salah bilangnya. Iya karena El Clasico next-nya di Mei kan. Di Mei. Ternyata tiba-tiba Selang 2 jam ya. Lama. Tiba-tiba dipecat. Sorry. Dipecat apa mengundurkan diri ya? Kepercayaan masing-masing. We never know what exactly happened inside the room. Yeah. Tapi pendapat Aldi gimana? Ya dipecat lah. Menurut keyakinan Bang Aldi, Iya dipecat, cuman biar nggak bayar kompensasi. Jadinya mutual agreement. Karena kalau bayar kompensasi, bayangkan, misalnya di kontrak berapa lama? 4 tahun, let's say. Gua nggak tahu si Xabi Alonso ini nggak plus 2, nggak 2+2 sih, cuman kayak 4 tahun langsung. Baru jalan berapa? 7 bulan. Terus dipecat. Berarti masih ada 3 tahun lebih itu gaji yang harus diselesaikan oleh Madrid. Mungkin itulah kenapa pada akhirnya ada selentingan bahwa ya udah Xabi Alonso juga pengen mundurkan diri, ini pengen jadi mutual agreement, bla bla bla. Xabi Alonso nggak kuat lagi dengan ruang ganti yang sedemikian toksiknya. Ya, which is make sense juga, kalau kata gua gitu. Jadi dipecat atau enggak, ya intinya Xabi Alonso udah nggak di situ. Tadi kan Aldi sempat bilang mengenai ruang ganti. Evelyn pingin banget bahas itu tentang biang kerok dari alasan kenapa Xabi ini akhirnya dipecat lah ya. Tapi Evelyn pingin tanya dulu dari Firzi dan Rizal, setujunya ini dipecat apa mengundurkan diri? Biar clear. Ada dinamika ruang ganti apa enggak? Pasti ada sih Mas. Pasti ada sih Mas. Ini Firzi maksudnya dia kemana? Pasti ada ya. Enggak, dinamika ruang ganti sama Vinicius sama ini kan. Mbappe. Tapi kalau kata laporan di Atletik sih dipecat ya karena dia Xabi itu kan setelah dia balik dari Arab Saudi itu hari Sabtu nyampe hari Minggu, terus Senin dia di rumah karena tim nggak latihan. Terus dia dipanggil nih ke kantornya Real Madrid, ketemu sama siapa Jose Angel Sanchez, General Director Real Madrid, dibilang bahwa lu udahan gitu. Dan di situ katanya si Xabi nggak setuju this is the wrong decision katanya dia, dan dia nggak setuju dan lain-lain. Tapi keputusan udah diambil, bahkan penggantinya udah datang diumumkan dengan waktu cepat. Nih nggak pakai pelatih interim yang ini. Kalau tim bener emang gini nggak interview interim untuk seorang interim. Yang nggak bener maksudnya siapa Firzi? Jelas. Ya cari aja googling siapa tim yang lagi nyari interim untuk seorang pelatih interim. Iya, dapat. Nah, udah langsung dapat tek udah kelar. Postingan berikutnya langsung. Satu postingan, satu agreement, konsen. Udah mimpin deh. Selanjutnya karena inherently football itu cruel ya. Kalau kita lihat seperti ini memang especially Madrid karena Madrid ini adalah timnya Florentino. Ya. Itu kita harus akui. Mau result kayak apa ini, Xabi ini sebelum kalah kemarin dia menang 5 kali beruntun coy. Udah gitu menang lawan Real Betis 5-1. Tapi kalau Florentino ngeliat dia nggak bisa works dengan ruang gantinya, aduh jadi inget lagi nih. Iya, kalau seorang pelatih nggak works dengan ruang ganti, ya udah tendang artinya. Dan fakta bahwa ironisnya Atletik melaporkan bahwa keretakan terbesar itu terjadi pada setelah El Clasico ya. Yang perdana apa yang kemarin? Yang perdana. Iya, betul. Di mana Vini diganti, iya. Vini diganti, dia sempat komplain marah-marah, saya nggak akan berada di sini lagi, bla bla bla, nggak akan perpanjang kontrak. Dia akhirnya emang minta maaf ke Perez, dia minta maaf depan teman-temannya di Valdebebas, dia upload permintaan maaf tanpa nyinggung Xabi Alonso, dan menurut laporan media Spanyol itu adalah suatu hal yang disengaja. Dia nggak menyebut nama Xabi Alonso, dan fakta bahwa setelah itu Madrid memutuskan untuk nggak mendenda si Vini dan nggak mencadangkan dia, itu adalah bukti bahwa player power akan lebih kuat dari seorang pelatih di Real Madrid. Dan selalu begitu. Dan akan selalu begitu juga. Dan jadi benar. Emang ini ya pemecatan, gue sepakat ini pemecatan, dan gue setuju kalau dikatakan itu downfall Alonso tuh dimulai dari El Clasico pertama. Itu juga gue sampaikan di tahun lalu ya, di episode 1076 tuh gue 1706 bulan Desember gue pas City menang dari Madrid soalnya. Itu kan game sebenarnya juga santer dikatakan kalau sampai kalah Alonso bakal dipecat juga tuh yang di game lawan City. Tapi memang di momen itu karena itu momen terdekatnya dia harusnya untuk ketika lawan City itu udah momen dekat sama dipecat. Dan gue ngerasa momen abis menang dari Barcelona itu adalah
salahnya Alonso dengan tidak memberikan punishment berupa cadangin dulu kayak apa kayak karena dengan cara lu kayak begitu lu terlalu permisif gitu. Lu nunjukin sisi soft lu terlalu sopan dan ibaratnya perumpamaan gue, makanya gue bilang waktu itu ini pemain kan ibarat hiu. Mereka pada nyium darah nih. Mereka ngelihat sisi soft dari seorang pelatih dan dia ternyata nggak bisa ngasih hukuman ke pemain yang bertingkah. Ini nyata sasaran empuk. Mau salah aja dicadangin kan. Mau salah aja kalau bertingkah ke media aja dicadangin sama Arne Slot. Ini Alonso kesalahan terbesarnya adalah tidak mencadangkan Vinicius dan itu membiarkan dia terekspos dan bahkan setelah itu kan makin banyak tuh pemain-pemain yang ternyata kabarnya nggak senang sama dia. Mulai dari Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, walaupun Jude Bellingham ngebantah ya. Walaupun dia ngebantah, tapi ada pemain lain kayak Valverde dikatakan juga nggak senang sama strategi atau taktik yang diberikan oleh Alonso. Dan ada tambahan, di bulan November Alonso juga pernah marah, dia pernah bilang ke sesi latihan, dia bilang, gua nggak nyangka gua harus ngelatih anak-anak di sini gitu. Ya ampun. Karena parah banget situasinya. Spoiled brat gitu yes, ya, maksudnya kondisinya anak-anak buruk. manja. Dan nggak terhindarkan sih menurut gua pemecatan dari Alonso ini dari pihak Madrid. Oke, tadi kan Rizal ada sempat bilang kata terlalu sopan, itu ditunjukkan. Oke, yang mengenai tepuk tangan, itu menurut kalian perlu apa nggak perlu sih? Coba, siapa dulu nih? Aldi. Gua. Tepuk tangannya maksudnya guard of honor setelah guard of honor trofi setelah trofi ya. Iya. Sebagai orang yang menjunjung respect dan nggak ada salahnya juga melakukan itu, gue rasa perlu. Kenapa enggak gitu? Xabi Alonso pun yang juara berbagai macam trofi bersama Munchen, Liverpool, Madrid, Spanyol, dia trofinya lebih banyak dibandingkan pemain-pemain Madrid yang lagi main di lapangan. Dia yang nyuruh, ayo lu baris, kita guard of honor kasih selamat untuk pemain Barcelona. Tadi kayak Rizal bilang bahwa culture yang diberikan sama Hartman pun bilang, lu harus membiasakan memberikan selamat kepada baik lawan maupun rival, karena itu bentuk tertinggi dari cara lu menghargai diri sendiri lu. Kalau lu nggak bisa memberikan selamat kepada lawan, gimana lu mau dianggap sebagai pemain hebat? Itu yang Xabi Alonso coba lakukan. Cuma nampaknya beberapa pemain dari Madrid enggan melakukan itu, bahwa ayo ngapain lagi di sini? Yalah. Dan itu tertuju ke kalau dari videonya kan Kylian Mbappe kan. Kalau menurut gua di situasi kayak gitu, kalau kita ngeliat heat of the moment, gua nggak ngerasa ada urgensi untuk ngasih guard of honor sih ke pihak Barcelona. Urgensi. Gimana? Coba, ini berarti mengcounter yang Aldi bilang ya. Ini sesuatu yang menurut gua istilahnya apa zaman sekarang ya, woke kali ya, terlalu woke gitu. Bagaimana zaman sekarang lu kenapa dituntut buat jadi orang baik banget gitu? Buat apa lu ngasih tepuk tangan ke statusnya rival terbesar lu, abis dikalahin di luar negara lu sendiri, di Arab Saudi, tapi lu ngapain pelatih ngasih tepuk tangan kayak begitu? Menurut gue situasi yang nggak perlu, dan gue bisa memahami Kylian Mbappe nggak mau ngelakuin itu. Karena ini rival terberat lu, lu dalam beberapa tahun terakhir di berbagai final lu selalu dikalahkan sama mereka, menurut gue nggak perlu ngasih rasa level of respect setinggi itu gitu. Ini sesuatu yang di Roy Keane pun juga beberapa kali bilang kan, kalau rival zaman sekarang ngapain sih? Salaman, pelukan, itu sesuatu yang nggak disukain banget di era zaman sekarang. Dan menurut gue bisa mengerti kenapa Kylian Mbappe nggak mau ngelakuin itu. Karena mereka rival satu, kedua kalau Alonso ngelakuin itu dia terlalu sopan, menurut gue lagi-lagi terlalu sopan, dan gue mendukung justru Kylian Mbappe di sini. Dan toh selain itu Kylian Mbappe juga selalu terdepan dalam membela Alonso juga kan. Jadi menurut gue itu sesuatu yang menurut gue pemain pertama yang ngasih ucapan setelah itu ya. IG kan, IG by posting kan. Berarti lu nggak setuju dengan barisan pemain Barcelona yang ngasih guard of honor begitu Madrid mau naik ambil medali? Bagi gue nggak perlu. Barcelona pun sebenarnya nggak perlu. Untuk level rivalitas mereka ya, walaupun di masa lalu kita bisa ngeliat pernah terjadi juga sebenarnya guard of honor yang dilakukan baik oleh Madrid atau bagi pihak Barcelona. Tapi beberapa kali pun di tahun 2022 atau 2023 gitu si Madrid pernah menolak untuk melakukan guard of honor pada saat itu, dan itu nggak ada kewajiban kan, tim yang kalah harus ngasih guard of honor ke yang menang atau yang menang harus ngasih guard of honor ke yang kalah. Jadi ada Zal. That's why beberapa staff dan beberapa pemain dari Madrid terancam dari disrespect conduct, itu ada aturan FIFA, harus beberapa denda harus dibayar karena gagal menunjukkan itu tadi respect conduct, itu di aturannya sebenarnya ada gitu. Jadi bukan sekedar mau nggak mau, respect nggak respect, sebenarnya itu ada di aturan juga sih gitu. Dan kalau yang soal Roy Keane bilang sekarang beres pertandingan banyak, misalnya contoh MU sama City tanding beres salaman pelukan, ya itu lain cerita. Ini kan ngangkat piala nih. Iya sih, karena ini di final banget nih. Dan gue yakin ini lagi bisa salah bisa bener. Kalaupun Madrid yang menang, udah selayaknya Barcelona pun melakukan hal yang sama. Dan ya udah sekarang lu rival nih, lu memberikan selamat, tapi kan nanti ada game-game lain yang mungkin bisa lu balas Barcelona. Toh
banyak yang mengatakan, termasuk juga Lamine Yamal mengatakan bahwa apa yang terjadi di Saudi itulah pembalasan dari El Clasico di Bernabeu kemarin, benar-benar nunjukin mereka full throttle gitu, bahwa oke, kita kalah di game satu ini, kita akan balas di game selanjutnya. Sportif, buat gue make sense dibandingkan sekedar ngapain nggak ngasih Gestur Mbappe kan gini gestur kan. Mbappe kan Ngapain kita di sini? Pulang Balik, ya? masuk, balik. ada yang begitu, bukan Madrid dan Mbappe doang, ada yang nggak mau guard of honor, ada. Cuman kalau ditanya personal takes on, gue tipe yang Xabi Alonso, gue tipe yang udah kita hargain. Dia di game kali ini lebih baik daripada kita kasih selamat, that's why. Kalau dari gue sih any other team kalau ngasih level of respect, gue setuju gitu dilakukan. Tapi kalau yang namanya rival, bagi gue agak berat aja. Oke, Kayak contoh karena Liverpool sama Palace kan, itu baru kita lihat tuh ada guard owner ganti-gantian. Liverpool ngasih tepuk tangan ke Palace, kebalik Palace ngasih, habis itu Liverpoolnya berbaris lagi buat ngasih tepuk tangan. Tapi untuk status El Clasico, menurut gue nggak Sulit perlu lah. ya, Level gede. of Oke. respect kayak begitu. Jadi misalnya Sebelum kalau kita Arsenal ke- juara Liga nih, Arsenal, game terakhirnya game lawan Liverpool. Pernah terjadi. Iya, makanya Kasih. ngasih nggak? Enggak, Karena bukan yang rival gimana. Arsenal yang ngasih guard of honor yang MU sama Van Persie Ngasih. juara itu ngasih Iya. apa itu lucu Arsenal banget. MU tapi. kurang rival apa? Iya, Itu itu pedih lucu, itu. lucu. Itu Itu pedih, pedih, sih, itu pedih, pedih. Tapi Iya. Pedih, berhati besar. in the Iya name of kan? berhati besar. Oke, Berhati Yes, besar. sebelum kita ke Gestur Virsi, dong. Evelyn mau kasih lihat dulu ini pernyataan dari Thierry Henry langsung yang bilang kalau yes, Thierry Henry bilang di Real Madrid 90% pemain, 10% pelatih. Ini tadi yang ada di highlight siapa tadi? Kak Virsi ya, bilang mengenai player power ya tadi. Oke, untuk beberapa orang Xabi Alonso dirasa terlalu banyak mengurus hal teknis daripada mengurus para pemainnya, dalam kurungnya ego maupun karakter pemain. Gareth Bale ini juga pernah mengatakan bahwa di Real Madrid yang Anda harus lakukan sebagai pelatih adalah mengurus ego pemain. Di sana 90% pemain, 10% pelatih. Anda harus membiarkan para pemain berkuasa. Saya tidak setuju, tapi begitulah adanya. Gimana, Virzi? Ya, Bagaimana melihat Gareth Bale Xabi apakah Alonso contoh yang terbaik untuk ngomongin soal situasi di Ya, Real Madrid? kebetulan jadi tamu. Karena yang lebih kita mentingin ketahuan golf. orang yang ya golf Wales in that order ya, Real Madrid in that order. Jadi masalahnya sebenarnya lebih besar di mana Madrid itu katanya ingin mengubah culture ya di ruang ganti. Katanya manajemen ingin mencoba pendekatan yang berbeda. Dia tahu Xabi kayak gimana di Leverkusen dan Xabi dia didatangkan untuk mengadakan perubahan loh. Nah, tapi mengadakan perubahan hanya berapa 7-8 bulan, 7 bulan. dengan hasil-hasil yang menurut gua ya emang ada hasil-hasil enggak Statistiknya sama kayak Arne Slot di 34 laga. Iya, Laga awal iya ya. 34 laga ya. Dan dia memang nggak terlalu bagus di beberapa pertandingan liga, tapi kalau kita lihat ada sesuatu yang ingin dia tampilkan. Cuman kalau dia kehilangan player power ya ini yang susah ya. Dari dulu kan kita udah bicara soal player power. Andre Villas-Boas ketika dia kehilangan player power, kalah sama player power di Chelsea juga kita tahu dia nggak akan selamat. Tapi di satu sisi juga sebenarnya pemain Chelsea nggak tahu Andre Villas-Boas siapa. Nah, pemain Real Madrid harusnya tahu kan Xabi Alonso siapa. One of the greatest midfielder of his generation, pernah bawa Spanyol juara Liga, juara Euro, juara Jadi Piala lead by Dunia. example tuh nggak kejadian ya. Seharusnya sih mereka nggak ada yang menerima, ternyata kaliber enggak. segitu ya. Kaliber Xabi loh. Kaliber Xabi segitunya ya. Mungkin apa perubahan yang dia ingin Nggak ada. berikan? Mungkin apa ya, kayak sistem manajer itu loh. Sistem manajer mungkin dia ingin membawa perubahan, tapi cara dia mengkomunikasikan Gua paham. kepada Ya. para pemainnya yang kurang ideal, dan cara dia menurut gua mistreat para pemainnya dalam artian bahwa dia punya nih kesempatan untuk Bener, buktikan I'm the bener. boss nih. Lu ngelawan gua cadangin, lu ngelawan Itu gua salah. fine. Nah, habis itu tapi mungkin dia juga dapat pesan dari Perez. Ya. Bye-bye Xabi, kau, gitu. bye-bye kau. Ini jangan nama yang Jangan ini senggol-senggol gitu. nih. Kita Jangan nggak tahu senggol-senggol di nih. belakang layar seperti apa ya. Dan dengan si Vini langsung keluar bahwa dia nggak mau perpanjang kontrak kalau ada Saya Xabi, out atau itu something kan, ya itu kan langsung dia Perez harus milih antara pemain atau pelatih. Aduh, mirip lagi situ. Tapi saya jujur out. ini nggak tahu ya, ini Mirip Evelyn lagi yang terlalu baper atau gimana. Tapi jujur kalau jadi Xabi Alonso sih kayaknya ada sedikit apalagi tadi Aldi sempat bilang ya mengenai pergantiannya langsung ya, postingannya sebelah-sebelahan Iya. banget ya. Ini- Dengan hadirnya Alvaro Arbeloa Arbeloa. ya. Sebelum kita ke Arbeloanya Evelyn ya, tadi dari komentarnya si Ongri, gue sih setuju bahwa power dari pemain di Madrid itu sangat besar. Besar sekali. Bahkan bukan sekarang aja gitu. Dari zaman Toni Kroos pun demikian. Mungkin satu, Xabi Alonso ini orang Bask.
karakternya Arteta, Iraola itu adalah Lopetegui. selalu Lopetegui pengen punya full control. Dia sangat maniak kontrol. Dia pengen menjadi dia yang suara A, tim A. Itu karakter mereka dan itu udah silakan lu cek sendiri. Demikianlah gitu. Nah, fleksibilitas itu mungkin yang belum dipelajari oleh Xabi Alonso. Mungkin kejadian ini akan menjadi pelajaran besar bagi Xabi Alonso. Tapi kan dia pernah di ruang ganti Madrid, dia Dengerin seharusnya dulu. ngerti dong. Iya, salah kita ya. kita sekarang kaitin dikit ke Ancelotti. Oke, Ancelotti di job kedua dia itu Parma. Di tim ngedatengin Roberto Baggio. Dia bilang, gua nggak butuh pemain kayak Baggio. Tapi karena emang manajemen demikian datengin, ya udah akhirnya Nurut. ada yang dirubah segala macam. Di Juve didatengin Zidane. Gua nggak butuh Zidane, kata Ancelotti. Datengin dia adaptasi fleksibel. Begitu juga di Madrid. Kita ingat final di Wembley tahun Dortmund. Half time. Ancelotti pengen 4-4-2. Pemain pengen 4-3-3. Apa yang Ancelotti lakukan di half time? Cek, cek. Kita mau gimana nih? Ngomong ke pemainnya. Kita butuh pemain tambahan di midfield. Ya udah lu lakuin. Siapa yang ngomong? Bek kanan Carvajal dan Toni Kroos. Itu mereka berdua yang ada di whiteboard nulis ini. Ancelotti. Ya, good, you do it. Siapa yang mau masuk? Ganti. Santai banget. Apa Ancelotti berarti jelek? Enggak. Tapi dia tahu ini bukan momennya nunjukin siapa yang terkuat. Ini bukan momen yang nunjukin gua bosnya. Tapi daripada gua nunjukin gua bosnya, ruang ganti pecah. Termasuk, gue nggak butuh Mbappe, kata Ancelotti. Manajemen bilang, oh kita harus datengin Mbappe, he's the best player in the world right now. Apa yang Ancelotti lakukan? Adaptasi, fleksibel. Nah itu yang belum dilakukan atau belum dipelajari atau belum dimiliki sisi fleksibilitas dari segi menghadapi tekanan, segi menghadapi apa yang dipengenin manajemen, apa yang dipengenin pemain. Ini yang pada akhirnya mungkin menjadi dead end, menjadi buntu. Makanya that's why menurut gue ini pekerjaan yang horor ya. Sampai kapanpun melatih Madrid itu akan horor karena bukan serta-merta lu dituntut untuk taktik. Karena kita ingat lah 6 bulan terakhir fans Madrid yang senang sama Ancelotti udah bisa dihitung gitu. Udah banyak yang pengen ada perubahan. Kita nggak butuh lagi pelatih yang cuma bisa ngandalin ruang ganti, tapi kita butuh pelatih yang emang bisa in game management, taktikalnya tebel, kaya, Pelatih taktiko taktiko, Taktiko. macam Alonso, dan dia bisa menawarkan hal itu. Tapi ternyata para pemain Madrid nggak nyaman kan. Jadi Bahkan- Madrid nggak butuh taktik.